Baik, kita mulai. Alhamdulillah pada masih sore ya, sore menuju malam hari ini, kita bisa kembali bertatap maya. Eee, Sebelum kita mulai sesi tatap maya kita kali ini, alhamdulillah sudah sangat siap nih Kak Rudi ya. Kak Rudi sudah sangat siap untuk, mohon kesediaannya Kak Rudi untuk membuka kegiatan ini dengan membaca doa. Dipersilahkan Kak Rudi. Acan Pak Akbar, acan. Silakan Kak Rudi. Nampaknya terkendala ini Kak Rudi ya. Baik, Kak Rudi bisa? Baik, kalau Kak Rudi terkendala, ini yang paling bersemangat Kak Akbar nih. Silakan Kak Akbar untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan Jimit malam ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jini ilman warjukni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Kak Akbar atas kesediaannya memimpin doa. Kakak-kakak, alhamdulillah. Ya baik Kak Rudi, mudah-mudahan ke depan ya, segera teratasi ya kendalanya. Kakak-kakak, kita sudah mulai puncak nih ya, sudah mulai puncak sesi tatap maya kita kali ini, umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut ya. Tadi siang saya cek LMS-nya, baru beberapa orang kakak-kakak yang sudah upload rencana tindak lanjutnya ya. Jadi sebaiknya segera di-upload karena seharusnya paling lambat itu hari Sabtu kemarin. Silakan untuk di-upload rencana tindak lanjutnya. Dan sekarang saya akan menyampaikan umpan balik ya, apa yang akan disampaikan umpan baliknya kalau RTL-nya belum di-upload, belum bisa saya lihat ya. Kemudian kita hari ini 2 JP, mudah-mudahan kita bisa bagi 2, 1 JP untuk umpan balik RTL, kemudian 1 JP terakhir untuk pengantar bukti karya. Pengantar bukti karya ini tugas terakhir kakak-kakak. Kalau kita dulu lulus sarjana, itu tugas akhirnya kan skripsi ya, skripsi. Nah, kalau di PKG PJOK ini kakak-kakak nanti membuat bukti karya. Ya, bukti karyanya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Ya. Kemudian bukti karya ini nanti akan diupload kakak-kakak, akan diupload di PMM ya. Jadi semua orang, semua rekan sejawat kita itu akan melihat bukti karya kita. Sehingga nanti bukti karya ini perlu pendampingan yang lebih perlu pendampingan yang lebih intens ya, lebih intens dan harus sudah betul-betul valid. Kalau sudah valid nanti baru bisa di-upload ya.
Jadi tidak seperti, tugas-tugas kakak-kakak yang lainnya, yang masih ada atau masih banyak yang mengerjakannya, asal-asalan ya, itu yang kemarin-kemarin. Nah, kalau untuk, bukti karya ini nih tidak bisa seperti itu. Jadi harus betul-betul nanti harus saya lakukan umpan balik, kemudian, diberikan masukan-masukan, kalau sudah fix baru, bisa di-upload di PMM. Seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua kakak-kakak yang sudah hadir di ruang virtual ini. Saya bacakan kesepakatan kelas kita menghargai waktu. Mohon maaf tadi saya terlambat ya kakak-kakak. Tadi di depan rumah Karira. Tadi saya voice note itu pas di depan rumah Karira. Saya terlambat pulang dan sekarang juga belum mandi. Habis sholat langsung kita jimit ya. Menghargai waktu, kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semuanya diharapkan berpartisipasi. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ya. Kemudian kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Agenda kita yang pertama pengantar umpan balik, kemudian pertanyaan pemantik umpan balik, analisis umpan balik, dan pengantar bukti karya. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, ini yang sudah kakak-kakak susun. Ya. Bentuk rencana tindak lanjutnya yaitu bahan tayang, rancangan, program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide yang sudah kakak-kakak buat ya. Kecuali kalau masih ada yang belum, ya. Apakah ada kesulitan kakak-kakak? Ya. Silakan untuk dibuat. Bahan tayang tersebut terdiri dari yang pertama judul program atau kegiatan ya. Kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi, dan terakhir kemungkinan tantangan. Ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kalau tadi saya lihat SW-nya Kak Sabrina kayaknya sedang mempresentasikan ini ya. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dalam dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, kemudian yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama
bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, bukan yang sudah berjalan. Kalau Kadikdik bahan tayangnya dibuat dalam bentuk video ya. Kemudian yang kedua, note to land atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Ini rubrik penilaian RTL di LMS ya. Tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Diharapkan kakak-kakak sesuai dengan rubrik ini ya, rubrik yang paling maksimal yaitu tujuan programnya sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Kemudian tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ya, diharapkan nilainya, skornya maksimal, yaitu kriterianya tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek kepemimpinan peserta didik, yaitu suara, pilihan, dan ownership. Kemudian tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Skor maksimalnya jika kakak-kakak target peserta tertulis lengkap dengan kekuatan yang akan diperdayagunakan secara terperinci. Misal seluruh peserta didik sebagai pelaksana, guru 10 orang sebagai fasilitator, komite sekolah sebanyak 3 orang sebagai narasumber misalnya ya. Kemudian ini ringkasan rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Rubrik penilaian RTL-nya yang ini ya. Tujuan programnya yaitu yang pertama mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kelengkapan rencana dalam struktur program, ini langsung saja kita siapa nih yang bersedia untuk raise hand untuk menjawab pertanyaan pemantik ini? Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Rubrik penilaiannya yang ini. Nah, langsung aja kita ke sini nih penjelasannya. Ada yang bersedia untuk memaparkan yang bersedia untuk memaparkan rencana RTL-nya yang sudah menurut kakak-kakak apakah sudah atau belum sesuai dengan rubrik penilaian RTL ini. Ada yang bersedia untuk raise hand? Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Silakan open mic. Oke, sedikit ya Kak Apri, dari rubrik penilaian sama dengan apa ya, yang apa kalau menurut saya mah ada juga kan komponen atau penjelasan tentang komponen ya di LMS ya. Kemudian ada juga rubrik RTL juga di LMS.
Nah, kalau menurut saya RTL yang saya sudah buat, baru saja saya unggah barusan, maaf terlambat ya. Mungkin kalau dari segi apa ya, guru tadi kan harus ada 10 ya. Ada 10 guru itu di saya kan cuma ada 7 jadi gitu. Jadi tidak bisa sama dengan apa yang ada di LMS karena memang kekurangan ya dari sekolah saya. Nah, kalau untuk evaluasi juga saya masih bingung ya, evaluasi itu apakah ketika sudah, apa ya, berjalannya proyek atau pada saat pembuatan, rencana tindak lanjut saja gitu, itu Kapri. Baik, eee, bisa di ini Kak Akbar, di poin, eee, apa namanya, per poin Kak Akbar, refleksinya. Dari RTL yang sudah dibuat Kak Akbar, apakah poin 1 sudah mengarah pada, perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan selanjutnya? Oh, Silakan Kak Akbar. siap Kakak. Oke, untuk yang pertama mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang pertama saya juga untuk menentukan konten itu, melakukan polling dari peserta didik. Jadi menurut saya sudah, apa ya, pembelajaran yang akan dilaksanakan itu sudah kemauan dengan peserta didik. Yang kedua, mendukung apa itu, nggak kelihatan penumbuhan. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Oke, kemudian saya juga pada saat karena saya akan melakukan apa ya, setengah kompetisi permainan bola kastik. Pada saat itu saya tidak menentukan siapa yang jadi pelatih, siapa yang menjadi MC, siapa yang menjadi wasit, siapa yang jadi pemain, itu terserah peserta didik. Tetapi, apa, saran dari guru-guru yang memang ikut terlibat dalam konteks ini, untuk yang menjadi MC itu ditentukan oleh guru bahasa Indonesia, karena semua murid itu akan dites dulu menjadi MC yang baik itu seperti apa, dan nanti ada rekomendasi nama lah dari guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, saya juga karena di sini saya materi bola kasti, saya juga menyisipkan CP tentang materi bola kasti atau permainan bola kecil. Yang kedua, di bahasa Indonesia itu menyelipkan tentang capaian pembelajaran di naskah teks MC. Dan yang ketiga, di pembelajaran TIK itu menyisipkan CP pembelajaran Microsoft Excel. Yang keempat, deskripsi target peserta yang dibuktikan jelas, cukup apa ini? Cukup cakupannya. Nah, tujuannya juga saya target juga deskripsinya ada di RTL saya, seperti di bahasa Indonesia, peserta didik mampu menyusun teks atau naskah MC kegiatan olahraga dengan baik, misalkan seperti itu. Yang kelima, lini masa Perencanaan. perencanaan dan pelaksanaan yang terinci. Kebetulan di RTL saja ada 4 pelaksanaan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua rencana tindak lanjut, yang ketiga aksi, dan yang keempat itu evaluasi atau refleksi. Lini masanya tapi belum ditanggalin Kak Afri, karena saya juga belum mengetahui juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah di bulan Desember. Jadi belum ditanggalin. Nomor 6, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Nah, di potensi dan tantangan juga saya melampirkan 6 ya, tapi yang saya ingat itu yang pertama faktor cuaca, tantangan itu karena kami melaksanakan di outdoor. Yang keduanya faktor kehadiran peserta didik gitu kan. Jadi baru 2 gitu kalau tidak salah untuk tantangan pada RTL saya. Yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Nah, ini juga belum, nomor 7 itu saya belum memasukkan.
untuk rencana solusi ya, cara mengatasi hujan, cara mengatasi peserta didik yang tidak masuk mungkin bisa saja digantikan oleh peserta didik dari kelas lain. Sementara kalau cuaca itu saya belum bisa paling ganti hari bisa lah. Tapi belum saya masukkan ke dalam RTL saya untuk nomor 7. Yang ke-8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Nah, untuk ini juga saya untuk 7 aset sudah saya masukkan ke dalam RTL saja, seperti sarana, faktor politik dan sebagainya sudah saya masukkan ke dalam RTL. Jadi sudah komplit untuk 7 aset. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Sepertinya itu sudah akan dilaksanakan semuanya peserta didik. Jadi untuk guru pada saat pelaksana itu hanya sebagai fasilitator atau penonton saja, jadi hanya melihat saja dan nanti dilibatkan pada saat evaluasi. Evaluasi juga rencananya oleh peserta didik melalui angket. Yang ke-10, rencana pelibatan komunitas mitra. Nah, kalau di sini ruang lingkupnya hanya intern, saya tidak melibatkan komunitas dari luar, hanya sebatas kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan penasehat, kemudian 3 guru mapel dan peserta didik. Yang ke-11, lini masa evaluasi yang jelas. Nah, untuk lini masanya, untuk waktu, itu belum bisa ditentukan untuk nomor 11. Dan untuk nomor 12, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, saya akan membuat angket untuk bahan evaluasi pada saat pembelajaran atau proyek itu diselenggarakan. Nomor 13, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, atau lainnya. Saya lebih ke kalau angket itu observasi dan survei dan wawancara. Tapi wawancaranya mungkin tidak ke semua siswa atau tidak ke semua peserta didik, hanya diambil sampelnya saja. Mungkin itu saja Kak Apri. Baik, terima kasih Kak Akbar yang sudah menyampaikan refleksinya untuk rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kak Akbar. Baik, selanjutnya Kak Dik-Dik tadi sudah raise hand? Kepencet Kak, punten. Baik, kita lanjut. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Langsung aja silakan Kak Dik-Dik yang tadi sudah kepencet raise hand. Silakan Kak Dik-Dik. Siap. Hatur nuhun Kak Apri. Mengenai RTL perencanaan program berbasis proyek ini ya, yang saya presentasikan, saya mentafsirkan yang berbeda mungkin dari yang kawan-kawannya gitu. Yang saya lakukan untuk presentasinya ada 2 tahap gitu. Yang pertama ada diskusi awal yang mana saya membuka dulu dialog gitu kan tentang perencanaan rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan dalam proyek pembelajaran dengan game tradisional yaitu boy-boyan itu. Itu ada 2 orang yang saya ajak bicara gitu diskusi itu. Sebagai bahan dasar, bahan awal informasi bagi saya untuk langkah selanjutnya itu mungkin. Yang keduanya adalah saya pun di sana tidak melibatkan jumlah guru yang sesuai dengan rubrik gitu kan, karena yang saya pikirkan atau misalnya libatkan hanya guru-guru yang terlibat dalam perencanaan proyek tersebut gitu kan, itu mungkin. Jadi tulisan di sana ada hanya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris gitu kan, guru bahasa Sunda, tambahan dengan parikir itu hadir gitu kan. Terus guru TIK itu. Jadi kalau jumlahkan dengan saya mungkin itu ya ada 6 orang semuanya itu mungkin. Jadi tidak berdasarkan rubrik 10 orang karena tadi saya yang saya libatkan, yang saya pikirkan itu adalah orang yang
terlibat secara langsung gitu, bukan dalam jumlah banyaknya itu mungkin. Nah, mengenai masukan dari dari kawan-kawan tentunya banyak gitu kan mengenai olahraga ini. Terutama awalnya tadi ada tambahan juga dari kawan-kawan itu, yaitu dengan Pak, kita kan ada bahasa Jepang gitu kan, kenapa tidak masukkan juga bahasa Jepangnya kan gitu. Itu mungkin sebagai tambahan gitu gurunya. Itulah, untuk mengenai teknis-teknis mah, mereka, hanya menyerahkan pada saya itu mungkin. Dan mohon izin Pak Ketua ya, Pak Kafri ini, eee, saya mau bertanya nih punten. Apakah ini harus relevan gitu kan, antara RTL yang dibuatkan pada saat kita membuat, gambaran besar gitu kan, terus rencana tindak lanjut, dan nanti saat aksi nyata. Apakah itu harus satu kesatuan atau misalkan boleh berbeda gitu. Sekarang misalkan dalam gambaran besar gitu, karena, kemarin dalam diskusi kami gitu kan, ada menyarankan gitu kan, contohnya dari Kak Hanif gitu kan, gitu ya. Kenapa misalkan tidak langsung aja diambil gitu kan, yang sedang sekarang berlangsung gitu kan, PBL-nya gitu kan, yaitu dengan, dengan SEM gitu kan, yang sekarang sudah berlangsung itu mungkin. Eee, jadi, kita punya aksi nyata yang jelas-jelas misalkan yang sudah dilaksanakan benar-benar itu mungkin. Dan kalau misalkan itu dilaksanakan mungkin tadi yang misalkan, eee, voice, choice, dan ownership-nya mungkin akan lebih lebih kental kan gitu. Dan tadi pun saya kelihatan ketika melihat dalam rubrik penilaian itu ada voice, choice, ownership-nya gitu kan, saya kira ketika ini untuk Ultra ini diberikan gitu kan, ini kan mereka atau menelan apa yang sudah saya putuskan begitu, itu mungkin. Tapi mungkin berbeda nanti dalam pelaksanaannya mungkin, voice dan choice dan ownership mungkin itu bisa. Tapi ketika mereka untuk, suara mereka diminta untuk, memilih gitu kan, mana orang yang akan, disajikan, ya mungkin di situ tidak dapat mungkin itu pilih itu mungkin itu. Itu mungkin demikian Kak Apri yang saya dapat sampaikan ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, hatur nuhun. Baik, terima kasih Kak Dik-Dik sudah berbagi, mengenai pertanyaan Kak Dik-Dik yang RTL ini tentunya, RTL ini, rencana kegiatan yang belum dilaksanakan Kak Dik-Dik. Ya, kalau kemarin Kak Dik-Dik sudah melaksanakan SEM dalam pembelajaran, ya bisa saja, RTL ini untuk, kegiatan SEM yang selanjutnya, ya, bisa saja seperti itu. Yang pasti untuk RTL ini merupakan rencana kegiatan yang belum dilaksanakan atau yang belum terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai, tugas kita selanjutnya Kak Dik-Dik bukan aksi nyata ya, tetapi bukti karya ya. Bukan aksi nyata tetapi bukti karya. Nah, bukti karya ini seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Tadi pertanyaan Kak Dik-Dik apakah ini harus nyambung dari RTL ini, tidak harus sama, tidak harus, lanjutan dari RTL ini. Tapi apakah bisa lanjutan dari RTL ini? Ya mungkin saja bisa ya, mungkin saja bisa ya, bisa lanjutan. Jadi bisa lanjutan ya enggak juga, tidak apa-apa Kak Dik-Dik ya. Nanti kita akan bicarakan, mengenai, eee, bukti karya yang akan kita susun itu seperti apa, di sesi selanjutnya ya Kak Dik-Dik. Terima kasih Kak Dik-Dik. Terjawab ya Kak Dik-Dik ya? Baik, kita lanjut. Apakah, unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Saya tertarik nih dengan SW-nya Kak Sabrina ya. Apakah Kak Sabrina tadi, sedang mempresentasikan RTL ini atau kegiatan yang lain ya? Silakan Kak Sabrina untuk, menjawab pertanyaan pemantik ini. Izin Kak Pri, iya tadi saya coba presentasikan, untuk RTL. Udah ada dokumentasi, tapi yang saya upload itu belum ada dokumentasinya.
gitu. Jadi video sama foto-fotonya sudah ada, hanya belum digabungkan, di-upload di RTL-nya itu belum digabungkan. Oke. Ya, silakan untuk diperbaiki ya, Kak Sabrina. Siap, Kak Apri. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Sabrina? Apakah RTL sudah dilengkapi dengan opsi? Udah sih dari pertanyaan ini mah jawabannya seperti itu. Nah ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Kita lanjut ke analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Ini kita skip aja ya. Jadi ini kakak-kakak seharusnya menganalisis RTL dari saling menganalisis gitu ya. Cuman masalahnya kan tidak semua kakak-kakak sudah mengupload RTL-nya. Jadi kita skip dulu. Oke, kita lanjut ke materi pengantar bukti karya. Baik, sebelum dilanjut kakak-kakak, Kak Haris silakan. Ya tadi nyambung sebelum dilanjut berarti sama Ya. dengan saya, Pak Apri. Di list dulu ya tugas untuk RTL-nya siapa aja. Takutnya kemarin saya sudah upload, takutnya apa yang dilihat oleh Kak Apri belum ada gitu. Ya, kalau Kak Haris sudah. Ya, udah ya Oke. berarti ya. Takutnya belum. Kita cek aja dulu ya. Kita cek. Bilih kadik-dik tuh acan itu mah. Kadikdik sudah. Ini hayangan. Yang dicek Soalnya pembacarana eta ieuna Bu Desi. Saya buka dulu LMS-nya ya. Kak Haris juga kemarin nge-WA sih. Adi atos tacan tugas RTL. Tacan cek abdi teh mana teh bade dipasiean referensi. Justru dengan contoh untuk Kakak Hadi Unggul, Kakak Dik-Dik, Kakak Agung, coba aku abdi di ieu di WA-an ngahaja. Da bisi salah. Kak Haris mah bagus ya Nabi. Kenging saha eta yeuna naon teh Canva-na. apalah. Ilmu mah di mana we? Mulungannya. Nya mulungan ti Kak Hadi geus seueur atuh. Oke, yang sudah, ini yang baru, Kak Akbar. Kak Haris sudah. Kak Osep masih belum. Kak Osep, monitor. Terlempar lagi ya? Kak Osep belum. Kak Rudi sudah. Kak Agung sudah. Kak Rira belum, Kak Rira? Kak Rira mana? Kak Rira monitor? Belum Kak. Baru presentasi tadi siang Kak, belum dikirim. Ditunggu Kak Rira ya. Siap. Kemudian Kak Yuyus juga belum. Kak Yuyus monitor? Iya Kak, belum. Lagi proses. Ya, segera ya Kak Yuyus ya. Iya, siapa? Kak Dik-Dik sudah.
Kak Dian sudah. Kak Puji belum ya? Segera ditindak Ya Pak, lanjut. malam ini ya beres. Ya. Kak Riki sudah. Kak Riki ada 2 ini. Kerangka RTL. Itu Kak untuk apa? Video presentasinya belum. Bahan tayangnya belum Kak Riki? Bahan tayang. Kemarin tuh baru apa ya? Slideshow-nya. Ya itu. Mm. Sudah belum? Belum diupload ya? Yang slideshow? Iya. Yang PPT-nya bahan tayang. Kemarin. Atau PowerPoint. Oh, itu baru yang mana itu Kak? Kemarin perasaan tuh udah ada. Hapus lagi. Kalau ini kerangka RTL. Ini isinya masih berbentuk kerangka, belum bahan tayang. Nah, Bahan kemarin tayang. tuh Hmm. sempat udah dikirim. Cuma kan itu untuk formatnya itu kan PPT ya. Iya. Sedangkan di situ kan PDF. Betul. Nah, jadi pas dirubah ke PDF tuh si apa tulisannya tuh jadi acak-acakan. Oh, ini udah Jadi, ada. Udah ada Kak Riki? Ada. Ya tapi Ada. itu ada tulisannya tuh yang jadi rubah Kak. Oh gitu ya. Pas diganti format ke PDF tuh. Iya. Ya nggak apa-apa. Udah ada. Kak Riki sudah. Selanjutnya Kak Roslina juga sudah. Kak Sabrina sudah. Kak Akbar sudah ya. Yang belum berarti tadi itu Kak Puji, Kak Osep, Kak Rira, Kak Yuyus ya. Kak Yuyus, Kak Rira, Kak Puji, dan Kak Osep, 4 orang lagi. Begitu Kak Haris? Terjawab ya. Terima kasih sudah mengingatkan, jadi kecek lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kakak-kakak, bukti karya yang kakak-kakak buat nanti akan diunggah di PMM ya, sehingga nanti akan bisa dilihat oleh rekan sejawat kita. Akan dilihat oleh rekan sejawat kita sehingga nanti bukti karya yang kakak-kakak buat itu harus semaksimal mungkin atau sudah sangat sesuai ya. Sudah sangat sesuai, sudah valid, sudah saya rekomendasikan untuk diupload di PMM. Jadi sudah tidak asal-asalan lagi seperti tugas yang lain atau masih ada yang perlu dikoreksi misalnya. Tidak seperti itu lagi. Jadi sudah 100% valid ya. Kemudian bukti karya yang nanti diupload di PMM juga itu harus betul-betul karya orisinil karya kakak-kakak. Jadi bukan plagiat ya. Tidak boleh plagiat lagi.
Karena nanti juga kakak-kakak harus melampirkan surat pernyataan bahwa ini merupakan bukti karya orsinil kakak-kakak, bukan hasil plagiasi. Topik pembahasan kita yaitu alur aktivitas bukti karya dan bagaimana mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini yang terbaru ya, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dimulai dari minggu ke-1 sampai dengan ke-5, minggu ke-6, ya. Ke minggu ke-6, kemudian minggu ke-7, 10, sekarang kita masuk minggu 11. Masuk minggu 11, sudah hampir berakhir kegiatan PKG kita, sampai nanti akhirnya itu kakak-kakak nanti mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, bukti karya ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK. Nah, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Jadi ini syarat kelulusan juga. Nah, prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi nanti kalau sudah saya validasi, baru diunggah ke PMM. Nah, kriteria dan ketentuan menambahkan bukti karya. Ya. Nanti kakak-kakak bentuk bukti karyanya bisa berbentuk video atau berbentuk PDF ya. Nah, jika untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Yang kakak-kakak kalau buka modul kan semua modul, ya, di bawahnya itu ada bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nanti kita tatap maya terakhir itu refleksi bukti karya ya kakak-kakak, 1 jam pelajaran. Tanggal berapa? Saya lupa. Agak masih lama kalau nggak salah. Itu sesi tatap maya kita terakhir, sudah selesai setelah itu. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nanti menerbitkan di PMM-nya itu ketika bukti karya yang kakak-kakak buat sudah saya validasi. Kalau sudah valid, baru bisa terbit di PMM. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya
pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik Make a Copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini di LMS ya, kakak-kakak ya. Di LMS, kemudian kakak-kakak masuk di beranda bukti karya. Periode pengumpulannya, ini bukan ya. Kemudian ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Lembar pernyataannya bisa kakak-kakak download di LMS ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Ya, ini lembar pernyataannya. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Jika ini berbentuk video atau foto ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berarti kalau berbentuknya PDF, kakak-kakak hanya mencentang yang bagian 4 ya. Bagian 1, 2, 3 tidak perlu dicentang. Nanti ditandatangani oleh kakak-kakak dan mengetahui kepala sekolah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh kakak-kakak ya. Kita bukti karyanya membuat apa nih? Kakak-kakak bisa memilih 3 ya, salah satu dari 3 ini, nggak usah 3-3-nya, salah satu aja ya. Bukti karyanya bisa berbentuk praktik baik ya. Praktik baik ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Kadikdik misalnya mau membuat praktik baik pembelajaran SEM untuk pembelajaran bola basket menggunakan model pembelajaran SEM misalnya begitu. Ya, kalau mau praktik baik. Ya. Atau praktik pembelajaran. Ya. Ini berbentuk proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ya. Silahkan kalau akan membuat bukti karyanya praktik pembelajaran. Ya. Atau kakak-kakak akan membuat RPP atau modul ajar. Ini RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah ini silakan kakak-kakak dipilih salah satu. Ya. Mau seperti apa.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak Sabrina, silakan. Izin nanya untuk Arfi, untuk yang RPP atau modul ajar, itu tuh RPP-nya harus yang sedang kita laksanakan atau boleh yang nanti, kan kebetulan saya mengajarnya kelas 12, jadi pakai RPP. Nah, tapi saya rencananya mau bikinnya modul ajar buat nanti kelas 10 yang rencananya saya akan semester tahun depan bakal ngajar kelas 10. Boleh nggak kalau pakai yang buat nanti gitu? Baik, terima kasih Kak Sabrina. Ya, untuk modul ajar tidak ada kriteria harus modul ajar yang sekarang sedang kakak-kakak ampuh. Modul ajarnya silahkan mau yang mana, mau yang kapan. Yang jelas ini modul ajar yang sesuai dengan backward design, kemudian modul ajarnya mengimplementasikan pemahaman kakak-kakak dari PKG PJOK ini, ya. Sampai ke assessment otentiknya juga. Ya. Nah, tadi saya ngobrol dengan Kak Puji ya. Kak Puji mendengarkan nggak nih ya? Tadi saya ngobrol dengan Kak Puji di sekolah, karena Kak Sabrina barusan mancing-mancing tuh pertanyaannya ya. Kalau praktik baik, ini kan pilih salah satu ya. Kalau bentuknya praktik baik atau praktik pembelajaran, nampaknya ini agak sulit karena berbentuk video kan ya. Kayaknya yang paling mudah modul ajar gitu. Tapi ini tidak ditentukan harus modul ajar ya. Yang paling mudah modul ajar. Terus Kadikdik, ini untuk kepentingan kita juga Kadikdik. Bagaimana 13 orang ini kita buat modul ajar, ya, modul ajar dengan berbagai konten, dengan berbagai fase atau kelas ya. Misalnya Kak Sabrina membuat modul ajar bola voli kelas 10 misalnya. Kemudian Kak Akbar membuat modul ajar kebugaran, ya, tentang latihan kebugaran kelas 11 misalnya. Kontennya kita bagi-bagi. Ini baru obrolan tadi dengan Kak Puji ya. Kontennya kita bagi-bagi. Sehingga hasilnya, outputnya itu kita 13 orang punya modul ajar dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan berbagai konten pembelajaran. Sehingga nanti kita tinggal meng-ATM. Misalnya Kak Haris kebagiannya bola voli kelas 10. Tetapi di sekolahnya akan mengajar permainan sepak bola di kelas 10. Ya ambil saja itu di ATM. Tapi jangan copy paste, di ATM disesuaikan ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti ini bukan hanya untuk kita, tapi nanti untuk teman-teman kita yang tidak ikut PKG ini ya. Untuk administrasi teman-teman kita yang tidak ikut PKG juga gitu. Jadi lengkap tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan berbagai konten tentunya. Ya. Tinggal ditentukan kita bagi-bagi, Kak Haris bagian apa, Kak Dikdik bagian apa, Kak Roslina bagian apa, 13 orang, kita inventarisir dulu tuh kontennya untuk 13 orang ini, apa saja kontennya, dan di kelas berapa. Ini jadi tugas bukti karya untuk tugas bukti karya sebagai tugas akhir di PKG PJOK ini selesai, kemudian outputnya nanti kita bisa manfaatkan untuk kita dan teman-teman kita punya modul ajar yang lengkap, yang sudah mendekati bagus lah gitu ya Kak Dik-Dik ya. Karena nanti tidak bisa kita sembarangan langsung upload ke PMM, harus kita analisis dulu apakah ini sudah betul. Nanti dalam penyajian pembelajarannya juga harus harus mengimplementasikan pemahaman kita pada PKG PJOK yang kemarin.
bagaimana penyajian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana menyikapi isu-isu sosialnya, ya, kemudian bagaimana penyajian tugas geraknya, bagaimana kapan memberikan umpan balik, ya, dan sampai ke assessment otentiknya seperti apa, sampai seperti itu. Ya, jadi mendekati ya tidak mendekati sih, sudah baik gitu ya modul ajarnya ya. Nanti yang akan dihasilkan dari bukti karya dari hasil PKG PJOK ini. Nanti juga saya akan mendampingi kakak-kakak dalam menyusun bukti karya ini. Ya. Jadi kalau ada kesulitan, bahkan Kak Dik-Dik enaknya kita langsung luring ya. Enaknya luring, kita kumpul di mana, kita buat bukti karyanya, kemudian selesai 1 hari. Ya. Kalau bersedia. Ini baru hanya obrolan saja, ya, bukan ketentuannya seperti itu. Ketentuannya sih kakak-kakak buat, nanti saya validasi, baru itu kan bisa tiktokan beberapa kali tuh. Misalnya Kak Rira upload, kemudian saya berikan umpan balik, ada koreksi-koreksi, dikembalikan lagi ke Kak Rira, nanti balik lagi ke saya, itu kan perlu beberapa kali nantinya. Itu baru pembicaraan karena Kak Sabrina barusan mancing-mancing seperti itu, ya. Begitu. Nah, ada yang mau berkomentar, silakan. Ya, Kak Roslina setubuh katanya. Setuju ya, bukan setubuh. Ya, Kak Haris, silakan Kak Haris. Ya. Pendapat Kak Apri berkaitan dengan tugas bukti karya. Jadi kita disusun secara dilihat dari jumlah kita 13 orang, jadi seperti itu mungkin ya. Jadi aspek-aspek pembelajaran yang ada dibuat bersama, jadi seperti itu mungkin ya. Jadi modul ajarnya nanti ada konten-konten yang dipelajari di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Jadi seperti itu. Itu bagus menurut saya. Tetapi ada alternatif lain yang memang mungkin bisa kita kembangkan di kegiatan ini. Modul ajar RPP itu biasa kita lakukan. Tapi hal baik juga mungkin karena berkaitan dengan pengembangan diri kita. Itu praktik baik pada saat kita presentasi dengan rekan-rekan, itu menjadi nilai plus oleh rekan-rekan kepada guru PJOK. Nilai plusnya apa? Biasanya guru PJOK itu di berbagai kegiatan yang melakukan presentasi biasanya kurang. Jadi adalah dari kita yang memang nantinya membuktikan karyanya dengan praktik baik. Karena apa? Itu nilai plus untuk guru PJOK sendiri. Jadi jangan sampai modul ajar semuanya dari kegiatan ini. Terus ada juga yang mempraktikkan pembelajaran juga. Nah itu maksudnya apa? Nah di situ kan tidak hanya secara konteks pada saat merencanakan pembelajaran, tetapi pada saat melakukan praktik pembelajaran seperti apa. Jadi ada pembagian lah dari masing-masing. Ya nggak apa-apa kalau di modul ajar kita yang diperbanyak misalnya di modul ajar. Tapi ada juga yang kita di praktik baik, ada juga yang di praktik pembelajaran. Jadi semuanya inilah ada, jadi seperti itu. Ini khususnya yang praktik baik karena guru PJOK biasanya dalam penyajian presentasi dengan guru lain biasanya sok rada iyalah. Namina teh kurang lah. Nah itu nilai plus guru untuk pembelajaran, untuk pelajaran kita pada saat nanti presentasi juga. Karena apa? Teman saya coba di RTL juga karena itu presentasi dengan rekan-rekan guru mapel lain. Nah itu menjadikan pembelajaran buat kita. Bagaimana kita belajar untuk
ngomong di hadapan rekan-rekan guru yang lain, itu nilai plus menurut saya. Itu kan ada mentalnya, ada apanya. Kalau udah terbiasa kita akan bagus lah untuk masukan untuk kita juga. Ya, itu mungkin Kak Apri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haris ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Haris ya, memang idealnya seperti itu dan memang harus seperti itu ya. Jadi kakak-kakak tidak harus bukti karya ini hanya harus membuat modul ajar saja ya. Bisa praktik baik ya, kemudian praktik pembelajaran maupun modul ajar ya. Silakan kakak-kakak ya, tapi hanya ini Kak Haris yang perlu dikoreksi mengenai praktik baik ini, bukan berarti kita mempresentasikan kepada rekan sejawat kita ya, tapi kita membuat sebuah sajian, bisa berbentuk PDF atau video ya, yang menggambarkan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ya. Jadi dengan melihat bukti karya kita itu dapat menginspirasi guru lain, bukan berarti kita presentasi ke rekan sejawat kita ya. Nah, dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul misalnya Kadikdik tentang SEM ya, yang pernah dilakukan oleh Kadikdik, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini Kak Haris mengajar permainan bola voli itu seperti ini, gitu. Itu praktik baik dari Kak Haris misalnya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Sehingga rekan sejawat kita yang melihat hasil bukti karya kita bisa dalam berbentuk video atau hanya dalam berbentuk dokumen PDF, itu dapat terinspirasi dari praktik baik kita seperti itu ya. Jadi silakan di kita kakak-kakak bisa memilih apakah mau membuat dokumen praktik baik atau dokumen praktik pembelajaran atau dokumen modul ajar. Kak Riki, Kapri gini, kalau ada kesepakatan bersama untuk bukti karya ke modul ajar, kita sepakati aja. Saya pribadi mungkin ngikut aja. Ya, mangga, itu hanya masukan saja. Ya, nanti kita putuskan ya Kak Riki. Ya. Kak Riki silakan. Ya baik Kapri. Kalau untuk saya sendiri lebih condongnya lebih ke modul ajar ya. Soalnya terutama dalam pembuatan modul ajar yang model backward design itu ya. Saya juga kan pada saat pembuatan modul ajar yang backward design itu masih sedikit agak kurang terlalu begitu betul-betul paham gitu ya untuk alurnya. Jadi kalau misalkan menurut saya tuh lebih baik, alangkah baiknya lebih ke modul ajar. Karena apa? Karena kan modul ajar itu kan salah satu syarat kita untuk praktek gitu ya, praktek pembelajaran di lapangan. Karena kalau misalkan dalam pembuatan modul ajarnya kita itu tidak sesuai kan emang pusing juga. Seperti kemarin contohnya pada saat pembuatan video yang 90 menit PPG kemarin, saya pada saat praktek di kelas terus menuju ke lapangan itu sebelumnya si modul ajar udah tersusun ya sintaknya, tapi karena di akhir pembelajaran pas bagian penutupan itu ada kekurangan waktu 5 menit lagi, waktu kemarin tuh pas pembuatan tuh masih kurang 5 menit lagi. Akhirnya si sintaknya tuh ada tambahan dari rekan ya
tim yang membantu gitu kan. Jadi di situ kan yang harusnya sudah sesuai dengan yang saya buat, ternyata pada saat pelaksanaan di lapangan itu malah kekurangan waktunya. Akhirnya kan di situ saya harus berimprovisasi lagi untuk penambahan penyampaian ke peserta didik untuk memenuhi si waktu yang kurang itu. Nah, terus ditambah kan kalau misalkan untuk modul ajar yang backward design kan emang kita belum ada yang benar-benar buat ya. Rata-rata soalnya kan masih memakai modul ajar yang biasa aja gitu, yang seperti pada umumnya. Nah, alangkah baiknya bagaimana kalau misalkan kita coba aja buat modul ajarnya yang model backward design itu. Jadi supaya nanti ke depannya tuh kita udah terbiasa gitu Kak dengan menggunakan backward design itu, karena setelah saya amati gitu ya, sebenarnya emang lebih enak lah untuk melaksanakannya gitu dengan model backward design itu. Cuma karena untuk alurnya tuh saya sendiri masih belum terlalu, masih agak sedikit kadang suka pusing gitu ya. Kadang pas bagian sintaknya tuh kadang ada yang masih kurang, apa yang harus disusun gitu atau dimasukkan di bagian sintaknya. Itu jadi belum benar-benar begitu paham banget. Makanya dari itu kalau misalkan menurut saya gimana kalau misalkan kita coba buat modul ajarnya yang kita buat yang model backward design gitu. Seperti itu. Soalnya kan kalau untuk pembuatan video mungkin kan kemarin sudah sering ya Kak. Kita udah sering kan pas waktu bagian yang aksi nyata itu kan udah yang 30 menit. Terus untuk praktek pembelajaran mungkin udah sering juga. Justru kalau saya sendiri pengen fokusnya ke bagian modul ajarnya. Okay. Tapi itu balik lagi sih sama kakak-kakak yang lain. Gimana baiknya. Paling gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Riki. Tapi kemarin sukses. UKIN-nya Kak Riki sukses ya? Untuk UKIN ya alhamdulillah lancar, terus UP-nya kemarin juga lancar. Alhamdulillah. Tinggal nunggu hasil aja sekarang. Ya, semoga hasilnya yang terbaik ya Kak Riki ya. Ya, amin. Baik, kakak-kakak, itu tadi Kak Haris dan Kak Riki sudah memberikan pandangan apakah akan praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar. Ya. Silakan kakak-kakak menentukannya. Nggak ada ketentuan harus modul ajar, harus praktik baik atau harus praktik pembelajaran. Silakan disesuaikan dengan minat dari kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjut. Nah, setelah nanti kakak-kakak membuat dokumen bukti karyanya, ya, membuat bukti karya, ya. Nah, kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik nih. Kalau membuat kategori praktik baik, ya. Jadi seperti ini, pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak memilih praktik baik, pilih praktik baik ya. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat. Ya, pilih mau video. Ya. Kalau video seperti biasa, unggah dulu di YouTube, kemudian salin tautannya di LMS. Ya. Kemudian jika dokumennya berbentuk PDF, ya tinggal unggah saja dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak. Jadi bentuk
bentuk karya untuk kategori praktik baik ini bisa berbentuk video atau bisa juga berbentuk PDF ya dokumennya. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Ini yang nanti kakak-kakak upload di LMS. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Kelas berapa? SMA, kelas 10, 11, atau 12. Apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Mata pelajarannya apa? PJOK tentunya. Pilih tema bukti karya kakak-kakak. Nanti ada pilihannya di situ temanya tentang apa. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Ini tinggal mengikuti aja langsung di LMS ya. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Lembar persetujuan yang tadi ya, yang kakak-kakak download, kemudian diisi, kemudian ditandatangan kepala sekolah, tanda tangan kakak-kakak, kemudian diupload kembali ya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini baru berbentuk draft kakak-kakak ya, belum selesai. Baru berbentuk draft untuk nanti saya validasi. Kemudian untuk kategori praktik pembelajaran nih, kalau kakak-kakak mengunggah draft bukti karya di LMS untuk kategori praktik pembelajaran. Sama seperti tadi ya, tinggal pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak, pilih praktik pembelajaran misalnya. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat, apakah berbentuk video atau berbentuk PDF. Kalau berbentuk video, yang dimasukkan ke LMS itu jangan filenya, tapi linknya ya. Linknya, adapun videonya itu sudah diunggah ke YouTube, tinggal dimasukkan linknya. Kemudian jika berbentuk PDF ya sama seperti tadi, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak. Sama seperti tadi, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Sama ya. Pilih jenjang sama, ya. Klik kumpulkan. Ini kalau kategori praktik pembelajaran. Nah, jika kakak-kakak memilih kategori RPP atau modul ajar, cara mengunggahnya pun juga sama ya. Pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak, pilihnya RPP atau modul ajar. Pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat, misalnya dalam bentuk video. Jadi bisa saja modul ajar yang kakak-kakak buat itu dibuat video ya, dibuat video seperti Kadikdik membuat membuat RTL-nya itu membuat RTL kemudian dibuatkan dalam bentuk video ya. Itu diunggah ke YouTube. Nah, kemudian untuk PDF-nya diunggah dalam dokumen bukti karya dari laptop atau komputer, sama ya. Lengkapi judul bukti karya sama ini. Ini juga sama. Nah, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak-kakak. Kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tidak wajib dilakukan. Nanti milih di LMS-nya ya.
Kalau metode mengajar apa, model pembelajaran apa. Unggah draft bukti karya di LMS, kategori RPP atau modul ajar. Ya. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya, sama seperti tadi. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya. Setelah kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai nanti dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya kakak-kakak tidak memenuhi syarat. Nanti saya akan putuskan bukti karyanya tidak memenuhi syarat ya, atau sudah memenuhi syarat atau sudah valid. Ya. Bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ya. Jadi nanti saya evaluasi bukti karyanya, kemudian keputusannya bisa tidak memenuhi syarat atau bisa memenuhi syarat atau valid. Ya. Kalau sudah memenuhi syarat atau sudah valid ya sudah selesai. Nanti akan diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau ya, dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti kalau draft bukti karyanya sudah diunggah, nanti statusnya akan terlihat di LMS sedang ditinjau. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kakak-kakak harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi dikembalikan, kemudian diperbaiki kembali ya. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon kakak-kakak mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah ini putusan utama dari validasi bukti karya, perlu perbaikan misalnya. Ya, ini setelah saya validasi, saya koreksi, ternyata masih belum sesuai. Ya. Yang pertama, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak-kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI apa ya? Lembar tugas bukti karya apa LTI. Kemudian yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nanti ada umpan baliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Dilakukan koreksi dikoreksi lagi, diperbaiki, kemudian nanti upload kembali. Apabila hasil bukti karya kakak-kakak belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi dokumen yang kakak-kakak sudah unggah, itu akan dihapus ya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi. Telah direvisi sesuai dengan masukan fasilitator. Kemudian yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaiknya
Jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi nanti tampilan di LMS-nya seperti ini ya, yang di samping ini. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, misalnya sudah lulus validasi nih. Ya. Apabila hasil bukti karya kakak-kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak-kakak lulus validasi. Seperti ini nih. Ya. Udah selesai kalau kayak gini. Ya, mudah-mudahan nanti langsung seperti ini ya. Nah, kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya kakak-kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Ya. Udah ini mah otomatis kalau sudah menunggu terbit, ya. Udah selesai, ya. Udah selesai. Ya. Kemudian kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nanti ada umpan baliknya. Nggak tahu nih, dari kemarin juga saya sering memberikan umpan balik kakak-kakak di tugas kakak-kakak ya. Sering memberikan umpan balik, nggak tahu dibaca nggak sama kakak-kakak ya. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Lihat tuh, bukti karya kakak-kakak sudah tampil di PMM ya. Sudah tampil, silakan dilihat bukti karyanya. Berarti rekan sejawat yang lain juga sudah bisa melihat bukti karya kita. Bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar, pilih karya saya dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi nanti bukti karya yang sudah terbit di PMM, nanti linknya kakak-kakak copy, ya. Salin linknya, nanti di paste di LMS. Nanti ada kolomnya di LMS. Nah, paste di LMS-nya di sini nih. Berbagi bukti karya. Nanti kakak-kakak bukti karyanya akan tampil di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, kakak-kakak perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Nanti ditautkan di LMS. Di paste linknya. Dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kak Haris, silakan. Ya, Pak Pri nuhun. Jadi ninggalkan pengantar dari tugas. Jadi emang kita sebenarnya dalam kegiatan ini belum sepenuhnya bisa dalam menyusun salah satunya modul ajar, kemudian praktik pembelajaran yang baik seperti apa, yang sempurna seperti apa, kemudian satu lagi itu praktik baik ya seperti apa yang sempurna itu. Kita pasti banyak perbaikan yang akan kita lakukan
Nah, itu kan kalau di nomor 1 dan 2 model pembelajaran, bukan model pembelajaran, maksudnya praktik pembelajaran. Kalau kita diperbaiki, kita harus ngajar lagi. Terus untuk nomor 1-nya praktik baik, kita harus direvisi lagi. Kalau dalam bentuk video kan itu susah, ya. Nah, kita putuskan saja di sini apa yang telah disampaikan tadi oleh Kak Apri, bahwa kita sepakati ke modul ajar atau RPP saja, karena dalam penyusunan RPP atau modul ajar kita pasti bisa memperbaiki, bukan bisa maksudnya mudah nanti di prosesnya. Kalau banyak kekurangan atau perbaikan itu kan langsung bisa dihapus atau diapa. Beda lagi dengan video pembelajaran, kemudian video berbagi baik praktik, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita udah putuskan saja. Ini menurut pribadi saya di modul ajar, karena kalau nanti ada revisian itu mudah akan direvisinya. Itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haris ya. Jadi ini pemikiran saya tentang modul ajar ini ya didasarkan pada output yang nanti dihasilkan ya. Dihasilkan dari PKG PJOK ini bisa digunakan oleh rekan sejawat kita di sekolah yang lain ya. Hanya ini sebetulnya ya khawatirnya jadi permasalahan juga bagi saya sebagai fasilitator, apakah ini akan menjadi presiden buruk gitu ya, kalau ini satu kelas semuanya sama tentang modul ajar ya. Tapi saya akan kesampingkan itu, yang terpenting kakak-kakak selesai mengikuti program PKG PJOK ini, ya, selesai sampai nanti mendapatkan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Yang terpenting itu, kemudian nanti outputnya untuk rekan sejawat kita. Seperti itu Kak Haris, terima kasih ya. Ya, nggak tahu nih kalau Kak Haris, Kak Riki sudah sepakat, yang lain nggak tahu sudah sepakat atau tidak. Kalau ya Kak Roslina silahkan. Ya. Mana susah nantinya Kak Pri, ya, kalau ada perbaikan. Ya. Kak Baik, Roslina silahkan. Terima kasih. Kalau untuk saya, yang tadi saya komentar setuju, karena apa? Dari poin 1 kan aksi baik ya, praktik baik. Yang kedua ya mengajar juga. Tetapi kalau misalnya untuk poin dari poin 1 dan 2 itu dari tentu saja kan harus menyantumkan modul ajarnya gitu ya, Kak Apri? Iya, pasti. Praktik baik dan praktik di kelas itu kan. Ya. Nah, jika misalnya modul ajarnya belum baik, belum benar ya perlu diperbaiki juga. Nah, makanya kita dari akarnya dulu, kalau menurut saya setujunya seperti itu. Jadi ada wadah kita untuk di PKG ini mungkin menjadi produk PKG 2024 gitu ya, kalau menurut saya Kak Apri. Soalnya dari kemarin juga memang ini juga cerita saya yang ada di sekolah. Nah, itu senior-senior saya menanyakan gitu, apa hasilnya gitu. Terus ya untuk pengembangan diri saya tentunya saya bilang, yang kedua ya untuk kita-kita kemana gitu kan, untuk seperti itu. Nah, dari pertanyaan tersebut ya saya juga belum bisa menjawab produk hal itu gitu Kak Apri ya. Jadi hal seperti ini tuh mungkin kita punya aset, apalagi ya maksudnya dari PKG 2024 ini kita mempunyai aset untuk di kelompok belajar 1 MGMP kita gitu dalam Kabupaten Purwakarta ini gitu. Kalau menurut saya seperti itu Kak Apri. Hal ini maksudnya untuk hasil modul ajar ini memang sangat tepat kalau menurut saya. Terima kasih Kak Apri. Baik, terima kasih Kak Roslina. Ya, ya kalau sepakat kita buat modul ajar, tinggal dibagi-bagi Kak Dik-Dik, ya, dibagi-bagi kontennya, dibagi-bagi kontennya, kemudian di kelas berapa, ya. Kemudian teknisnya apakah kita masing-masing saja atau akan kita siapkan waktu 1 hari, kita kumpul, apakah harus luring, apakah bisa daring ya kalau dikondisikan ya. Kalau mau dikondisikan bareng-bareng ya, supaya sekali jadi Kak Dik-Dik ya. Seperti itu ya.
Ya, nanti kita lanjutkan ya, luring, sambil ngaliwat Kak Rudi ya. Sambil ngaliwat resep juga nanti. Tegalwaru siapkeun. Siap, Tegalwaru ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Kemudian, langkah upload video dengan tautan. Nah, ini kalau bukti karyanya berbentuk video. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Ya, seperti biasa, disimpan di YouTube. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi, jadi harus publik ya. Kemudian klik bagikan, share pada bagian bawah video, salin link atau copy untuk menyalin tautan video kakak-kakak. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini di-setel untuk pribadi. Nah, terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Jadi perhatikan visibilitasnya harus publik ya. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kunjungi studio YouTube, lalu pilih konten. Saya kira ini udah biasa kakak-kakak ya. Tapi kakak-kakak sering ini nih, Kak-Dik-Dik tuh sering di privat kalau mengirim tugas ya, sehingga harus saya download. Nggak tahu pengaturannya Kak Dik masih privat ya, dibagikannya. Sengaja itu. Pilih video yang ingin di Mana Mapri? banyak, hampir tiap tugas kayak gitu. Oh gitu? Saya nggak tahu tuh. Masih di privat. Banyak video TikToknya soalnya itu Kapri. Pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Nah, pilihnya yang public ya. Pilih public, lalu klik publish. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini kendala video tidak tersedia. Tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Langkah mengecek hak cipta di video di YouTube. Kunjungi https://studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video kakak-kakak. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui Bitly informasi bukti karya. Selesai. Kakak-kakak. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi ini bukti karya ini terakhir ya kakak-kakak, tugas kita terakhir. Jadi kalau waktu kita kuliah sarjana, skripsinya. Kemudian nanti kakak-kakak ada yang bersedia buka jadwal nggak? Kita satu kali lagi kakak-kakak, sesi tatap maya. Kapan ya? Ada yang bersedia buka jadwal? Harus kapan itu, Kak? Yang mana? Masih bulan November maksudnya? Iya. Untuk jadwal kita selanjutnya, sekarang kita persiapan rencana tindak lanjut.
umpan balik rencana tindak lanjut, kemudian dilanjut hari ini juga kakak-kakak ya setelah selesai sesi tatap maya ini, kakak-kakak silakan langsung lanjut ke refleksi perkembangan kompetensi akhir. Wah, kalau sudah akhir udah ini ya. Refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Setelah ini kakak-kakak langsung kerjakan refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Kemudian mulai tanggal 19 sampai tanggal 29, ya, tapi jangan mepet-mepet tanggal 29 kakak-kakak, khawatir nanti perlu dikoreksi bukti karya kakak-kakak ya. Mulai besok kakak-kakak sudah bisa mengunggah draft bukti karya ya. Kemudian baru sesi tatap maya kita yang terakhir ya. Kakak-kakak tanggal 26 hari Selasa depan ya. 26 Selasa depan 26 November itu sesi refleksi bukti karya. Terakhir itu 1 jam pelajaran sudah selesai. Nah, nanti kakak-kakak selanjutnya melakukan penilaian kinerja fasilitator. Ya. Jadi kalau ini kesempatan kakak-kakak kalau ingin menjatuhkan saya, tapi percaya kakak-kakak piraku. Ya. Kemudian laporan fasilitator, ya. Saya tanggal 29 harus sudah melaporkan semua tugas hasil pekerjaan kakak-kakak ya. Masih ada yang kosong-kosong ya. Kak Akbar sudah dicek lagi. Masih ada yang kosong tidak ya? Sudah kakak, sudah dikerjakan. Kak Puji ya, Kak Puji, kemudian Kak Saya masih ada. Ya, Kak Riki masih ada ya. Kakak-kakak dicek di ini ya, di grup itu di atas itu ada link, itu link apa namanya? Link progres ya, link progres pengerjaan LMS kakak-kakak ya. Pokoknya sesegera mungkin dipenuhi kakak-kakak karena ini sudah akan berakhir ya. Saya akan melaporkannya tanggal 29 November. 2 Desember, due date, time spend. Ya, terakhir laporan saya tanggal 2 Desember. Sudah selesai kegiatan kita. Seperti itu. Nah, sekarang kalau menurut kakak-kakak untuk pengerjaan bukti karya ini kita akan bareng-bareng. Ya. Itu akan, kan tadi masukan dari Kak Rudi, luring. Ini bareng-bareng kakak-kakak ya. Jadi tadi Kak Haris menyampaikan kita belum bisa berbagi praktik baik, belum bisa praktik pembelajaran yang baik itu seperti apa sesuai dengan sesuai dengan pemahaman kita di PKG PJOK ini. Ya, kemudian membuat modul ajar juga seperti apa, ya, bagaimana gitu ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Haris, itu permasalahannya sebetulnya hanya tinggal kesempatan kita berlatih saja, kakak-kakak. Ya, kalau kita sering berlatih, sering mengimplementasikan, semua itu menjadi hal yang mudah, semua itu menjadi hal yang otomatis kita lakukan, gitu ya. Tidak rumit sebetulnya. Kalau sering kita lakukan ya. Apalagi kalau berhubungan dengan UKG dulu ya. Dulu kan ada uji kompetensi guru. Ya. UKG itu sebetulnya kalau menurut saya menggambarkan apakah kita sering melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai pendidik atau tidak. Kan ada yang misalnya tentang KD dulu, tentang KD pada pembelajaran PJOK. Itu tidak tahu KD. Guru PJOK tapi KD-nya nggak tahu. Ada itu. Ya, karena administrasinya itu hasil dari copy paste. Tapi kalau terus sering membuat administrasi pembelajaran, hal seperti itu menjadi hal yang sangat mudah ya. Tidak sulit. Begitu. Itu kakak-kakak. Jadi sekarang silakan mau bagaimana nih selanjutnya
untuk bukti karya kita ini. Silakan, ada yang mau memberikan pandangan? Itu Pak Apri, konsekuensinya kalau kita bebas kan milih sebenarnya kan? Ya, betul. Bebas. Iya, udah sih, nggak apa-apa kalau memang sepakat kita buat modul ajar, kita laksanakan saja, kita sepakati, kita luring. Ya. Kalau memang daring, Ya. susah emang. Ya, Ya. Kita bicarakan teknisnya, Kak Haris. Bagaimana teknisnya? teknisnya kita secepat mungkin laksanakan luring, kesepakatnya hari apa yang kosong, rekan-rekan semua, tempatnya di mana yang memang terjangkau oleh semua peserta di sini, rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai kalau memang di kota kan kasihan, misalkan Kak Hadi kan, Kak Hadi mah kan jauh pisan rumahnya kan, di ujung kan, jadi susah. Kita cari yang tengah, misalkan di Sukatani atau SMA Sukatani kan bisa ngaliwat di Sukatani kan gitu, disediakan. Jadi seperti itu. Silakan aja disepakati. Silakan kakak-kakak. Tadi ada masukan di Sukatani. Kak Dik, silakan. Oke, makasih Kak Apri. Mengenai teknis untuk pembuatan modul, ketika sudah sepakat semua bahwa nanti untuk bukti kalian adalah membuat modul gitu. Maka langkah pertama kita sebelum luring ya, kita luring diinformasikan terlebih dahulu gitu kan, masing-masing memegang materi apa gitu atau kontennya apa kan gitu. Nah setelah itu supaya nanti tidak berlarut-larut pada saat luringnya gitu kan, takutnya nanti panjang gitu kan. Nah semua membuat dulu kerangkanya gitu kan, buat kerangkanya dulu gitu kan. Nah besoknya baru kita satu suarakan begitu, atau satu hal yang sama begitu treatmentnya dengan kekurangan apa yang misalkan yang terjadi udah kita rancangkan dan diperbaiki atau ada yang dilengkapi itu mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika kita datang masih long gitu. Iya masih mentah itu mungkin. Itu untuk efisiensi waktu nantinya gitu. Jadi ketika nanti kau misalkan cepat selesai mungkin ngaliwatna ngobrolnya akan panjang itu mungkin. Itu mungkin Kak Apri ya. Hatur nuhun. Baik Kak Dik. Baik, kita sudah 2 JP ya. Kita akhiri saja dulu untuk rekaman sesi tatap maya ini ya. Saya tutup. Kita lanjut ya diskusinya. Saya hanya menutup rekaman saja. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri sesi tatap maya kita kali ini. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu rekamannya. Sudah 1,5 jam belum ya? 6:07. Lebih kayaknya kakak. Lebih ya? 2 jam.